kita sampaikan dan Allah curah limpahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Al-ayah Surah Al-Furqan ayat 62. Allah menjadikan siang dan malam khilfah. Khilfah itu silih berganti. Silih berganti, tenggelamnya malam ditelan siang, sekaligus siang tenggelam ditelan malam. Itu silih berganti. Allah menjadikan siang dan malam silih berganti itu dengan tujuan Allah memberikan kesempatan bagi hambanya, bagi manusia. Pertama adalah ayadzakkaro, untuk mengingat. Mengingat dalam artian mengambil pelajaran apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu, dan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari kemarin. Lalu yang kedua, au arada syukura, Allah ingin kita sebagai hambanya senantiasa bersyukur. Syukur dalam artian adalah memaksimalkan sekaligus mengoptimalkan setiap potensi yang Allah berikan pada diri kita sesuai dengan kehendak penganugerahannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata masih sehat, kita gunakan melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Telinga masih sehat, kita gunakan mendengar kalimah-kalimah yang benar. Kaki masih sehat, kita gunakan untuk melangkah ke jalan yang benar. Pikiran juga masih sehat, kita gunakan untuk berpikir yang benar. Itulah syukur. Oleh karena itu kami DKI Masjid Mukhlis Salahuddin mencoba menghuraikan sekaligus mengejawantahkan ya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan tadi, sekaligus gambaran dalam surah Al-Hadid bahwa manusia dalam kehidupannya itu dengan berbagai macam warnanya. Ada yang terus melalaikan dan berlari-lari seperti anak kecil. Ada yang terus bermain-main seperti bayi. Ya, ada yang sibuk dengan mengumpulkan harta seperti layaknya, seperti kebanyakan orang dewasa. Nah, oleh karena itu malam ini dengan momentum bergantinya waktu, kita tidak terasa beberapa bulan yang lalu kita mengadakan hal yang sama, ya, merujuk kepada penggantian waktu bulan atau tahun Qomariyah. Alhamdulillah pada malam ini kita pun akan dengan waktu yang berbeda, kita pun akan mengalami pergantian tahun Masehi atau pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Tentu bagi kita orang yang beriman, semua itu senantiasa dihadapi dan diikuti dengan keimanan. Kita punya cara tersendiri. Kita ingin menggali, insyaallah dalam kesempatan kali ini akan disampaikan nanti pemateri oleh Bapak Dokter Ustadz Dr. Nasir Saifuddin Zuhri sampai nanti menjelang Isya. Untuk menghemat waktu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau untuk mengisi materi dan menyampaikan apa yang menjadi nanti ilmu bagi kita dalam memasuki atau pergantian waktu, pergantian bulan, pergantian tahun dalam hal ini. Mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan. Insyaallah semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار al-ayat. Terima kasih kepada pengatur acara Ustadz Ude yang telah memberikan kesempatan kepada saya, para alim ulama, para ustadz, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, al-mukarramun yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama bersilaturahim dalam rangka mengisi rohani kita. Judul besarnya mengisi pergantian tahun ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, mari kita sebagaimana biasa lantunkan kalimat thayyibah dan zikir Asmaul Husna, dan setelah ini pun nanti dilanjut pada Isya dengan zikir dan salawat oleh Ketua DKM Pak Ustadz Nuhrodin dan Pak Ustadz Anwar ya. Jadi jangan kemana-mana, dan insya Allah dilanjutkan dengan santapan jasmani sudah disiapkan lah ya. Jangan khawatir Pak Agusnya. Dan boleh menggunakan jurus Portugal katanya. Portugal itu jurus porsi tukang galinya. Biasanya 1 piring, boleh Ki 4 piring juga boleh. Insya Allah tidak ada tagihannya, gratis insya Allah. Jadi mohon ikhlas, duduk bersama dalam rangka zikir. La ilaha illallah la mawjuda illallah la La ma'buda illallah La ilaha illallah La matluba illallah Sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang wasiat Habib Munzir ya. Habib Munzir ini salah satu dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keturunan yang nyambung nasabnya itu silsilahnya kepada Imam Hasan Imam Husain dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud melaksanakan sholat, lalu Abu Jahal dan orang-orang kufar pada waktu itu menyimpan kotoran unta, menyimpan kotoran unta dan menyimpan kotoran kuda. Jadi begini, sujud,
Kemudian sujud Rasulullah depannya itu adalah kotoran unta, kotoran kuda, bahkan kotoran manusia. Itu saking beratnya perjuangan Rasul. Dan ketika hijrah ke Thaif, juga Rasulullah dilempar dengan batu sampai keningnya bercucuran darah. Lantas datang malaikat Jibril menyampaikan tawaran, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah, bagaimana gunung Thaif ini aku lemparkan kepada orang-orang yang telah mencaci maki, yang telah menghina dan telah melukaimu." Kata Rasul, tidak usah. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah sikap akhlaknya seorang Rasul, merangkul bagi orang yang memukul. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Merangkul bagi orang yang memukul. Can bisa ki orang tonyok deui berarti kan itu. Itulah kita. Kemudian kata Rasul, aku sangat yakin suatu saat nanti anak mereka masuk Islam. Cucu mereka masuk Islam, cicit-cicit mereka masuk Islam. Dan benar saja doa Nabi naik ke langit, diamini oleh malaikat, maka terjadilah disebut dengan Futuh Mekah. Futuh Mekah itu kemenangan kota Mekah, di mana orang-orang kafir berombong-rombongan masuk Islam. Dan turunlah surat Al-Fat itunya. Surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, kamu menyaksikan orang-orang kafir berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan yasruna fi dinillahi afwaja, berombong-rombong. Fasabbih bismi rabbika wastagfir, maka bertasbihlah, wastagfir, dan memohon ampunlah kepada Tuhan mereka. Jadi kalau orang-orang kafir ya, menyimpan kotoran unta, kotoran kuda, dan kotoran manusia di depan mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata pendapat Habib Muzir, umat Rasulullah lebih parah daripada itu. Mereka melempar kotoran manusia, kotoran kuda, kotoran unta itu, satu diantaranya ketika umat Islam rame-rame merayakan tahun baru Masehi dengan pesta kembang api, KPKP 24 jam. Tanggal 10 saya akan hadir manakib internasional di mana itu, di Istiqlal Jakarta. Mau sewa hotel tanggal 10, kemarin tanggal 15 Desember sudah penuh hotel yang dekat Masjid Istiqlal itu. Dalam berapa? Dalam rangka merayakan tahun baru. Jadi ternyata ini kata Bab Nazir, dosa umat Islam yang merayakan malam tahun baru dengan pesta pora tadi, dengan kembang api itu lebih parah dosanya ketimbang orang kafir yang pernah menyimpan kotoran unta, kotoran kuda, kotoran manusia di rambutnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang Islam umatku hari ini menyimpan kotorannya, cekok gitu kan. Menyimpan kotoran unta itu, menyimpan kotoran kuda itu di mukanya Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kan Rasulullah telah wafat. Iya, gambaran dosanya percis seperti menyimpan kotoran manusia, kotoran unta di mukanya Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan pendapat orang Sunda, pilih kelir acak corak wantun galeh teu wantun ulah geuleuh ieu mah. Ini mah pendapat Habib Munzir. Sanes pendapat Nase, sanes pendapat Simkuring ini mah. Bukan pendapat saya, Pak Gus, ya. Ini pendapat Habib Munzir
salah satu dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan gitu. Karena hari ini umat Islam karena memang ketidaktahuannya sangat enteng mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Maka Hamka pada waktu itu sampai memundurkan diri sebagai Menteri Agama karena dipaksa oleh pemerintah pada waktu itu harus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi bagi umat Islam yang belum tahu tentang mengucapkan selamat Natal sama kita dengan akidah mereka. Kenapa? Natal itu merayakan hari kelahiran Yesus. Padahal Yesus bukan lahir pada tanggal 25. Sementara tanggal 25 adalah lahir salah satu dewa. Dewa dari agama-agama Nasrani. Bukan kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa. Yang kedua, bagi saudara kita yang mengatakan selamat Natal seolah-olah meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Al-Qur'an menyebut laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah atau Trinitas. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Yesus, Tuhan Ibu adalah Maryam atau Bunda Maria. Berarti orang telah menjadi kafir. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, eta mah hanya sebuah kalimat saja. Ya itulah dengan kalimat merubah kedudukan hukum. Seperti dulu Aki Ermawan dengan kalimat yang haram menjadi halal. Contoh, saya terima nikahnya dan kawinnya putra bapak Anu bin Anu dengan emas 80 kg. Yang tadinya halal jadi, yang tadinya haram jadi dengan apa? Dengan ucapan. Dan mereka juga berubah status hukumnya. Coba ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mereka mau mengikuti ucapan kita, status mereka pun berubah dari non muslim menjadi muslim. Jadi ulah saucap-ucapna. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Karena ini adalah ustad dadakan ini. Karena yang tugasnya Pak Dr. Haji Hasan Basri, saya mah sebagai badal ini, sebagai ban serep. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ban serep itu tidak sebagus pada aslinya, mohon maaf ya. Bagusnya sebab ini ustad dadakan, bukan ustad didikan ini macam gitu ya. Gitu ya. Laqad kafaral ladzi naqalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, disebut dengan Trinitas sebagaimana keyakinan agama Nasrani. Allah itu, Tuhan itu tiga, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini bertolak belakang dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, Nabi Isa atau Yesus bukan anak Allah. Dijawab dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Lupa lagi saya urutan ayatnya ini. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah, bukan Ibnullah. Ulah salah paham ya teh. Kalau Ibnullah artinya anak Allah. Kalau Abdullah artinya hamba Allah. Penjahat, penjahit maknanya beda. Abu demen, amandemen, beda artinya itu mah. Kalau Abu demen, listrik Abu demen. Atau naik damri, jadi Abu demen. Kalau amandemen adalah perubahan undang-undang. Seperti penjahat, orang jahat itu mah. Kalau penjahit, ya tukang jahit, beda namanya padahal hat dan hit merubah arti itu. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunta wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ini Abdullah.
Inni Abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunta wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberikan aku sebuah kitab, Injil dan nabinya. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunta, dan Allah menjadikan keberkahan di mana saja aku berada. Wa ausani bis salat, dan Allah mewajibkanku, memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan salat, mendirikan salat. Wa zakat, dan mengerjakan zakat, madum tuhaya, selagi hayat di kandung badan. Ini sekali lagi ditakis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Isa bukan anak Allah, melainkan Nabi Isa adalah hamba Allah. Isa bin Maryam. Kemudian muncul pertanyaan ketiga, kok bisa Allah menciptakan Nabi Isa tidak melalui proses perantaraan adanya ayah? Bisa. Dijawab oleh Allah, inna masala Isa kamasali Adam khalaqtahu min tin summa qala lahu kun fayakun. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa percis sebagaimana aku menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dan Nabi Isa diciptakan dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, jadilah maka jadi. Itu lebih hebat lagi, ciptaan Allah namanya Adam dan Hawa. Tidak ada bapak dan ibunya. Itulah bagaimana Allah idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Jadilah maka jadi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan kepada orang-orang yang belum tahu bahwa bagaimana proses penciptaan Nabi Isa percis sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu bukan pendapat saya, bukan pendapat Nabi, bukan pendapat para ulama. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Terakhir, apakah Nabi Isa itu disalib seperti ada di gereja itu, ya? Masa Allah menyedihkan, ya, pakai kolor saja kemudian disalib begitu. Ini bukan ceramah provokasi ini kan, sedih amatnya di tiang salib. Lagi-lagi dijawab oleh Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi Nabi Isa tidak pernah dibunuh atau Nabi Isa tidak terbunuh. Wa ma qataluhu, Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, Nabi Isa tidak disalib. Salabuhu itu disalib. Walakin subbiha lahum, melainkan ada seseorang manusia pengikut Nabi Isa yang murtad lagi, namanya siapa tuh? Lupa lagi. Kodas itu, ya. Yudas Kariot. Yudas Kariot itu seseorang pengikut Nabi Isa kemudian murtad, dan itulah diserupakan mukanya kepada Nabi Isa. Itulah yang dibunuh dan disalib, bukan Nabi Isanya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, melainkan ada seorang yang diserupakan wajahnya percis seperti Nabi Isa. Kesananya itu barrafa'ahullahu, melainkan Allah angkat jasad dan ruhnya ke langit. Nanti detik kiamatnya Imam Nabi Isa dan Imam Mahdi itu akan turun ke dunia ini berdasarkan firman Allah itu, dan akan membantai, menghanguskan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah kita masih hidup atau sudah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini pesan yang ingin sampaikan tentang tahun baru dan Natal. Oleh sebab itulah tidak ada yang lebih hebat kecuali kita kembali kepada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus ada undang-undang haram mengatakan orang kafir. Masa iya, kata Ustaz Abdul Somad, masa iya Al-Quran dirubah? Qul ya ayyuhal non
muslim. Kan nggak bisa kan? Qul ya ayyuhal non muslim. Tetap aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Cukup kita saling menghargai di antara sesama pemeluk agama. Bukan harus saling berbagi keyakinan. Apalagi orang-orang kafir pada waktu itu menawarkan, bagaimana Muhammad kalau hari Sabtu, hari Minggu kamu menyembah Tuhan kami, hari Selasa kami menyembah Tuhan kamu. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Oleh sebab itulah sekarang pemerintah punya program moderasi agama, ya, moderasi agama untuk bagaimana pendapat Anda ketika pendirian gereja di lingkungan kita masing-masing. Ya, gitu. Oleh sebab itulah kata Nabi dalam Islam itu ada disebut dengan kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi umat Islam. Contoh Yahudi yang tidak habis-habisnya memerangi Muslim Palestina dan merampas tanah-tanah kaum muslimin. Itu Yahudi sampai kiamat tidak akan bosan-bosannya itu. Itu kafir bolongkotan. Itu kafir yang harus diperangi oleh orang muslim. Karena prinsip Islam adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara kita. Maka orang Islam punya prinsip dengan filsafat orang Pasundan. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wangi. Ya, sili wangi itu siling harumkeun, bukan siling bantai. Ya, disebut budaya SMS, sedih melihat orang lain sedih, senang melihat orang lain itulah prinsip orang Sunda, sili asa, sili asih, sili asuh. Siling wangikan, siling harumkan di antara kita, bukan saling bantai, bukan saling dedetkan. Sebaliknya ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang berdampingan dengan umat Islam dan damai hidupnya. Bahkan dengan kita bergaul dalam muamalah muamalah, jual beli gitu kan di antara kita. Kata Nabi apa? Saking modernnya ajaran Islam itu, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, kata Rasul, sama dengan menyakiti aku. Coba dengarkan. Sekali lagi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, bukan kafir harbi, sarua ejeng sama saja dengan menyakiti aku, kata Rasul. Karena di Islam tidak ada konsep la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menyembah Allah. Dalam surat Al-Anbiya 50, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Wa qala Musa, berucaplah Musa, in takfuru antum, dan apabila kalian kafir semua, wa man fil ardis, dan seluruh manusia di muka bumi kafir, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka Tuhanku yang namanya Allah tetap Tuhan yang maha kaya raya, Tuhan yang maha terpuji. Jadi apabila sealam dunia kafir semuanya, demi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Mau iman silahkan beriman kepada Allah. Mau kafir pun silahkan kafir sewareg-waregna. Dengan catatan kalau kita ingin jadi orang kafir, sudah berhenti makan rezeki dari Allah, sudah tidak tinggal di bumi Allah, sudah tidak terlihat oleh Allah, yang paling hebat adalah sudah kuat dengan neraka jahanam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Barangkali itu saja tausiah yang singkat, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan salat Isya dan lanjutkan dengan zikir dan doa lagi. Terima kasih.